Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan. Dia sedang mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan melihat kita karena Dia Maha melihat, serta mengetahui semua gerak-gerik kehidupan kita karena Dia Maha mengetahui. Target utama adalah bagaimana nikmat yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa bertahan dan bertambah, serta juga dengan harapan agar segala kesalahan yang pernah kita lakukan dan masalah yang sedang kita hadapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan juga solusi. Karena kalimat alhamdulillah adalah penambahan nikmat yang banyak luput dari orang. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya sembuhnya dari penyakit, terlunasinya utang, dan keluarnya dari masalah adalah nikmat yang besar. Maka kalimat alhamdulillah juga bisa menjadi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepada kita, dan juga sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan atau memberikan salam hormat kepadanya. Saya melihat ada kekeliruan dalam judul teman-teman sekalian malam ini. Jadi gemar berbuat keji atau maksiat itu sudah pernah dibahas, ya. Dan memang di buku saya sudah tandain itu hadis yang kita bahas ini, innallaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang gemar berbuat keji dan berkata kotor. Ini sudah dibahas di dosa besar 87. Sudah dibahas dosa besar 87. Waktu itu panjang lebar saya jelaskan dalil-dalilnya tentang pada saat kita membahas hadis Nabi SAW, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman, wal badha'u wal jafa'u syu'batani minal nifaq. Sedikit berbicara dan malu adalah dua cabang iman, sedangkan suka bicara kotor dan kasar adalah dua cabang kemunafikan. Kemudian kita sudah banyak sekali mendatangkan dalil-dalil tentang tidak bolehnya orang berbuat keji, kasar, berkata kotor, menghina. Itu sudah kita bahas di dosa besar 87. Bagi teman-teman yang berminat, insya Allah bisa kembali ke dosa besar 87, dan itu memang sudah saya khususkan. Jadi dalil ini, kalau teman-teman yang pegang buku, itu sudah saya berikan isyarat, ini kembali ke hadis 9 atau bahasan 87. Kita akan bahas teman-teman malam ini yang sebenarnya bujang-bujang harus tutup kuping. Ya, karena bahasan yang sangat sensitif sebenarnya. Ya. Tapi apa boleh buat, jauh-jauh naik motor macet-macet. Nah, terpaksa kita kasih ilmunya. Nah, mau dengar atau enggak usah? Emang masalah apa? Tahu enggak? Main mau aja. Baik, dosa besar ke-98 ini teman-teman, masalah menceritakan hubungan biologis. Sudah tahu kenapa saya suruh tutup kuping? Nah. Allah Subhanahu wa taala teman-teman memang menjadikan populasi kita manusia ini melalui biologis. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi itu memang ada dalam diri kita, sehingga memang kita cenderung dengan lawan jenis kita. Ada batas umur, kalau sudah balik maka kita biasa kenal dengan masa puber. Kalau di Indonesia kadang-kadang yang saya dengar masa puber umur 17 tahun. Sebenarnya kalau dalam syariat bukan begitu. Memang masa puber, kalau memang makna yang positifnya adalah dia ingin interaksi dengan lawan jenisnya, sudah ingin melihat, ingin ngobrol, ingin menyentuh, itu masa balik. Di masa baliknya, laki-laki tandanya sudah mengeluarkan sperma baik dengan mimpi, atau keluarnya kumis, atau berubahnya rongga suara. Perempuan juga begitu, berubahnya bagian dada, ada perubahan di postur tubuh, maka atau keluarnya darah haid. Maka ini menandakan memang masuknya masa itu, ya, masuknya masa itu. Allah Subhanahu wa taala memang membuat itu, karena kalau Allah tidak hiasi dengan keinginan berinteraksi, maka mungkin tidak ada populasi manusia. Dan Allah hiasi itu, ya, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kita, hewan-hewan pun begitu. Hewan-hewan pun berkembang biak dengan itu, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu, tapi cukuplah kita membacakan surah An-Nisa ayat 1, ya, yang sering dibacakan dalam khutbah hajah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah atau tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam. Lalu Allah mengatakan dan banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Ada interaksi biologis sehingga akhirnya lahirlah banyak laki-laki dan perempuan dari keduanya. Itu saksi bahasannya. Ya. Juga dalam ayat lain dikatakan Allah mengatakan yazra'ukum fi, begitulah Allah membuat kalian berkembang biak. Ya. Jadi memang Allah SWT berikan potensi itu. Juga dalam salah satu ayat dikatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah memberikan rasa keinginan, cinta dan syahwat kepada kaum wanita dari laki-laki. Perempuan juga begitu. Maka ada itu. Dan itu sebenarnya sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga mengajarkan caranya. Cara yang paling atau yang sangat ditekankan yang dianjurkan dalam syariat kita adalah menikah. Dan ini sudah sering sekali kita bahas teman-teman sekalian. Masalah menikah ini bagaimana dimudahkan, bagaimana diikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pasti pada saat kita menikah akan ada interaksi biologis. Bahkan interaksi biologis itu kalau tidak saya bahasakan 70%, ya, maka mungkin bisa 90% dalam rumah tangga itu adalah biologis. Masalah bisa selesai dari situ. Ya. Masalah bisa selesai dari situ. Kalau kita punya masalah apapun, ngobrol dengan baik, berhubungan biologis, maka akan selesai. Kapan sehat biologis seseorang, maka akan sehat rumah tangganya. Kapan terganggu ini, maka akan terganggu semuanya. Makanya Islam peduli sekali dengan masalah itu. Islam peduli sekali dengan masalah itu. Islam mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Apa saja. Makan, dari mana sumbernya? Harus halal. Uangnya, jenis makanannya, ya, wadahnya. Harus semuanya benar. Kemudian makannya juga dibatasi dengan poin. Kalau kenyang, udah berhenti. Nanti lapar makan lagi. Yang itu. Ada juga adab-adab, kalau makan, minum, jangan hembuskan nafas. Ada adab-adab, diatur. Gitu ya. Kemudian juga pakaian, sama. Sumbernya dari mana, menutup aurat atau tidak, pakaian syuhra atau bukan, ya, yang menyolok, yang mengganggu orang lain. Atau misalnya yang terbuka aurat atau bukan, ditata. Ya. Boleh pakai baju silakan yang bagus. Bahkan dianjurkan kita menggunakan yang indah. Pernah ada sahabat, pakaiannya kumuh. Lalu kata Nabi SAW, apa kau susah? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Saya punya hal yang berkecukupan. Kata Nabi SAW, mana bekas nikmat Allah padamu? Kenapa kau nggak pakai baju yang bagus? Kenapa nggak pakai yang bersih? Kenapa nggak berpenampilan yang rapi? Lalu beliau mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka dengan semua itu. Dan dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu yuhibbul muttahirin. Allah suka dengan orang yang bersih, wangi, rapi. Itu Islam. Yang begitu. Jadi Islam datang menata makanannya, pakaiannya, ya, pendapatannya. Semuanya diatur. Salah satu lini yang kita bahas teman-teman sekalian adalah masalah rumah tangga. Setelah masalah rumah tangga tadi saya bilang sekitar 50 sampai 90% bisa dibahasakan sebenarnya itu rumah tangga berada dalam masalah biologis. Karena itu targetnya populasi manusia. Sisanya baru yang lain. Ya. Maka Islam pun datang mengatur dengan rapi masalah biologis ini. Jadi bukan cuma sekedar pelampiasan syahwat. Saya coba susunkan beberapa poin teman-teman tentang masalah adab jima dalam Islam ini. Yang pertama, pada saat orang melakukan biologis itu dianjurkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar sholat antum ikhlas, karena hubungan biologis pun itu ikhlas karena Allah. Ikhlas ini dalam arti kata memang betul-betul dia tahu ini adalah ibadah yang Allah perintahkan, maka karena itu dia kerjakan. Makanya orang-orang seperti ini, dia kalau dia tahu ibadah, misal antum tahu sholat malam itu ibadah, pahalanya besar. Bagaimana caranya supaya ibadah antum itu bagus? Antum akan tidur lebih cepat. Ya. Antum akan menggunakan baju yang bersih, antum akan berusaha mandi. Coba orang kalau bangun sholat malam, tiba-tiba saja bangun begitu. Dia bangun terkaget, ya udah dengan bajunya begitu, dengan dia keringatan, wudhu, sholat. Sama enggak dengan orang yang bangun, dia udah tidur lebih cepat supaya dia enggak ngantuk,
Dia bangun, dia mandi dulu dengan segar, ganti baju bersih, kopiahnya bersih, mukenanya bersih, sejarahnya dibui minyak wangi. Dia udah pilih surah-surah yang dia mau baca. Ya, dia minum teh hangat dulu sebelum sholat atau ada air ditaruh dekat sejadahnya. Habis selesai 2 rakaat dia istirahat sebentar, istighfar sama Allah, minum air. Mana? Apakah sama yang pertama sama yang kedua? Beda. Apa yang membuat antum mau mengemas seperti yang kedua ini? Pada saat antum menyadari itu ibadah. Orang kalau ikhlas pada satu perbuatan, dia akan memberikan yang terbaik. Faham gak? Itu penting. Karena mungkin teman-teman yang belum berumah tangga belum punya pengalaman. Orang berumah tangga punya pengalaman. Berumah tangga pun masih butuh dibenahi masalah itu. Karena akan ada kejenuhan-kejenuhan. Terulangnya kita makan makanan. Misal tiap hari kita makan nasi sama tempe terus. Akan ada muncul kejenuhan. Maka butuh kemasan. Bagaimana mengemasnya itu? Nah, orang kalau tahu bahwasanya dia makan ini karena Allah SWT perintahkan dia untuk menguatkan badannya, ini adalah rezeki halal yang bisa dapatkan hari ini, maka dia makan, dia ikhlas. Gitu. Seperti itulah. Keikhlasan dalam mengejar pahala pada saat berhubungan biologis akan membuat seorang suami atau seorang istri melakukan maksimal buat pasangannya. Jadi bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat, itu hanya bumbunya saja. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 2376, ini sudah sering kita ulangi hadisnya. Kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, fi bidi ahadikum sadaqah, dalam hubungan intim suami istri kalian ada sedekah. Biologis kalian ada pahala yang besar. Para sahabat menanggapi, kenapa sampai hubungan intim saja bisa bernilai pahala? Ya Rasulullah, bagaimana kami memahami poin ini? Biologis, ciuman, pelukan, biologis sampai klimaks dapat pahala. Sudah kenikmatan dapat pahala. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, bukankah dia berdosa? Kata Nabi SAW, kalau dia berzina, dosa. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya pada yang halal, ia akan mendapatkan pahala. Tapi ulama menanggapi hadis ini ya, itu pada saat dia niatkan ini adalah ibadah. Dia niatkan ibadah akan dapat pahala. Sama antum sholat, tidak niat ibadah, hanya karena nggak enak sama orang, ya, hanya karena ya, kebetulan, ya, peraturan kantor, beda. Tapi kalau kita kerjakan memang ini karena perintah Allah SWT, maka akan ada pahalanya. Yang kedua, termasuk bagian daripada agama kita dalam masalah biologis adalah melakukan cumbuan-cumbuan di awal, bercanda, menciptakan suasana yang baik. Itu semua bagian daripada agama dan antum tidak butuh baca dari orang-orang non-muslim karena mereka tidak kenal namanya halal haram seperti agama kita. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW. Banyak riwayat menjelaskan masalah itu, tapi kita akan mulai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 2967 dan Imam Muslim 715. Waktu Jabir radhiyallahu anhu menikah, ya, maka kebetulan beliau menikah sama janda. Lalu Nabi SAW tanya, hal tazawwajta bikran am thayyiba? Kau nikah sama perawan atau kau nikah sama gadis atau janda? Faqultu tazawwajtu thayyiba. Saya menikahi janda ya Rasulullah. Maka dalam riwayat yang lain, riwayat ini tentu langsung saya Nabi mengatakan, halla tazawwajta bikran tulaibuha wa tulaibuk. Tidakkah kau menikah sama perawan supaya dia bisa bercumbu lebih denganmu dan juga kau bercumbu dengannya? Terjemahan lain, dia banyak bercanda denganmu, kau pun bercanda dengannya. Tentu riwayat ini teman-teman langsung to the point karena yang akan dibahas kita di sini adalah bagaimana dia penjelasan Nabi SAW, kamu bercumbu dengannya dan dia pun bercumbu denganmu. Jadi ulama rincikan bercumbu itu tatapan mata, bercanda, ciuman, pegangan tangan, ngobrol-ngobrol tentang apa, banyak hal lah, gitu kan. Selama itu bukan hal yang diharamkan dalam agama maka dibolehkan. Sehingga mungkin dalam hubungan biologis normalnya seorang mukmin itu dia akan memakan waktu yang panjang, gitu. Bukan seperti orang yang tergesa-gesa, karena dia tahu ini bagian ibadah. Makin lama dia habiskan waktu dengan pasangannya, maka makin banyak pahalanya. Ya. Maka dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi hadis ini ada riwayat lain atau riwayat lebih panjang. Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa dia menikah sama janda.
Waktu Nabi SAW jelaskan, kau nikah janda atau gadis? Dia bilang janda. Nabi tanya, kenapa kau pilih janda? Dia bilang, ya Rasulullah, ayah saya meninggal, meninggalkan banyak adik-adik perempuan saya. Kalau saya menikah sama gadis, maka kemungkinan dia bentrok sama adik-adik saya perempuan. Karena sebaya. Maka saya menikah sama janda yang punya pengalaman hidup, supaya dia bisa menaungi adik-adik saya seperti ibunya sendiri. Nah, waktu itu Nabi SAW tidak menghardik Jabir. Ini kalau tidak salah pernah kita jelaskan di tablik akbar sahabat Jabir. Pada saat kita jelaskan di antara kisah yang unik adalah pernikahannya dengan janda. Jadi hadits ini bukan berarti memojokkan janda teman-teman sekalian. Karena Nabi SAW dari 11 istri beliau, satu saja perawan, Aisyah, sisanya semuanya janda. Bukan berarti itu negatif ya. Ya negatif. Dan kalau tidak salah waktu itu tablik akbar saya sempat menjelaskan 15 manfaat menikahi janda. Oh iya benar. Kalau masih ingat. Tapi saya yakin materi begini nggak dilupa. Sampai ada seorang ikhwah bilang sama saya sudah mengkhatam Ustaz 15 poin itu. Baiklah, kita sedang tidak bahas masalah janda dan perawannya. Cuman memang makna hadis ini, kalau perempuan kan terbawa perasaan. Kalau dia sudah pernah punya rumah tangga sebelumnya, pernah mengenal laki-laki sebelumnya, dan laki-laki itu sudah menerapkan pola biologis khusus, ya, pola makan, pola tidur, ya, belanja, ada sudah penataan waktu itu sama suami pertama, kemudian sekarang kita hadir sebagai suaminya. Maka harus antum fahami kalau ada yang menikah sama janda ini, posisi kita di sini adalah posisi yang akan dibandingkan dengan suami pertama. Dan kita juga akan berusaha mengubah pola-pola yang ada seperti yang pola yang kita mau. Bisa ditangkap ya? Jadi ini memang butuh ekstra sedikit kalau menikah dengan janda bagaimana bisa mengubah pola itu. Jadi kalau kita hadir sebagai orang yang bisa melebihi suaminya dulu, dia akan memuji. Tapi kapan tidak, dia akan mengatakan suami saya dulu begini, suami saya dulu begitu, dan itu akan mengganggu antum. Nah termasuk yang jadi masalah adalah pola biologis. Kalau dia terbiasa dengan pola biologis tertentu, antum ingin dengan cara tertentu dan dia tidak mau, maka umumnya mereka menolak. Tapi kalau perawan belum punya pengalaman, maka antum bisa membina dia sesuai dengan yang antum mau. Itu makna hadis ini. Tidakkah kau nikah dengan perawan sehingga dia lebih bisa bercumbu denganmu dan juga dia bercumbu karena dia tidak punya pengalaman maka dia akan ikuti pola kita. Tapi ini bagian daripada agama. Dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama juga, kata Nabi SAW, siapa yang tidak memulai dengan cumbuan maka bukan dari kami. Ya, bukan dari kami. Karena kebanyakan orang juga mungkin awal sebelum menikah dia semangat, tapi setelah menikah berjalan waktu, interaksi tiap hari, kadang-kadang ada muncul perasaan suami istri itu sudah seperti saudara. Udah enggak seperti lagi dulu-dulunya, makanya butuh menciptakan suasana. Ya, misalnya Nabi SAW itu sangat gemar. Ya, itu jadi salah satu hal adab syar'i adalah dia harus menjaga itu. Menjaga bau mulut, menjaga bau badan, menjaga wangi-wangian, kreasi. Ya, dan kreatif dalam berhubungan biologis itu penting. Ya. Memberikan hadiah, membuatkan sebuah kejutan yang baik, positif, masakan yang enak buat suami, mungkin hadiah yang diberikan kepada istri yang dia paling senang, diajak ke sebuah tempat yang nyaman, ini semua masuk dalam rangkaian, nanti akan kita jelaskan itu. Yang jelas itu teman-teman, dianjurkan untuk memulainya dengan hal-hal yang positif. Ini juga masuk dalamnya di poin kedua ini, seseorang harus bisa memahami keadaan pasangan. Lagi sakit, lagi kurang mood, ya, jengkel dengan sesuatu, sedih yang berlebihan orang tuanya baru meninggal. Ini istrinya lagi sedih, lagi susah, ibunya meninggal. Ayo, ibu saya baru meninggal, haram, masuk neraka kau tolak saya. Jadi istrinya terpaksa antara ibunya dia sedih meninggal sama suaminya wajib. Ini nggak maksimal, nggak baik, gitu kan? Sabar akhi. Hari takziah lewat 3 hari, ya baru antum. Ya. Ini luar biasa. Begitu juga habis melahirkan, masa nifas, sabar. Ini baru selesai nifas, isi lagi. Selesai nifas, isi lagi. Tidak ada sabar. Baiklah. Yang ketiga, adabnya adalah membaca doa. Jadi memang tidak ada tergesa-gesa dalam agama ini. Semua tahapannya di pelan-pelan. Baca doa ini
Khilaf di antara ulama, apakah laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja, tapi yang paling kuat adalah laki-laki membacanya, si laki-laki, nah dia pemilik sperma. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari di nomor 6388 dan Imam Muslim 1434. Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana fa innahu in yuqaddirillah atau in yuqaddar maaf bainahuma walad fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Jika salah seorang dari kalian, di sini ulama mengatakan suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu dia membaca doa tadi, ya, Allahumma jannibish syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibish syaitan lima razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Makna karunia di sini kenikmatan biologisnya dan anak yang akan datang nanti dari biologis itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kemudian Allah menakdirkan ada anak dari biologis tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak itu selamanya. Sebagian ulama memaknakan ini anak itu tidak akan nakal, ya, tidak akan durhaka dengan orang tuanya. Dan ini juga teman-teman adabnya artinya dalam masalah poin ini, kalau seandainya mau berhubungan biologis sudah tahu ada pendekatan, sudah mulai ada sentuhan, maka memang lebih baik dibaca. Khawatir nanti antum lupa gitu. Kemudian masuk dalam adab ini teman-teman, boleh digauli di sisi mana saja, boleh menikmati seluruh tubuh pasangan, kecuali yang diharamkan. Haram adalah dubur dan haid juga nifas. Tapi kita nanti akan bahas masalah itu. Cuma kita khususkan dulu poin di sini, menyetubuhi pasangan dari arah mana saja. Yang penting bukan yang haram. Itu dari firman Allah SWT sudah pernah saya bacakan. Al-Baqarah 223. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayah. Istri-istrimu adalah seperti tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu bagaimanapun kau kehendaki. Lanjutan ayat, dan dahulukanlah dirimu. Ya, karena biasa yang suka berkreasi itu, kreatif itu adalah kaum laki-laki. Dia suka yang begini, dia suka yang begitu, itu halal. Selama halal gak ada masalah. Dan tidak boleh kaku dalam masalah seperti ini. Karena sudah harus cair di antara suami istri. Dia harus berusaha mencari yang maksimal, ya, dari pasangannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat lain dikatakan, kanal Yahud taqul idza jama'a min waraiha ja'al waladu ahwal. Orang-orang Yahudi menyebarkan isu, dan itu mereka yakini di Madinah pada saat itu, siapapun yang menggauli istrinya dari belakang, bukan dubur, tapi istrinya ditunggingin, digauli kemaluannya, gitu kan. Itu maka orang Yahudi mengatakan siapapun yang menggauli, ya, pasangannya dari belakang, maka mata anaknya nanti juling kalau lahir, ya. Itu disebutkan dalam riwayat sahih, disebutkan oleh Tahawi di jilid 3 halaman 41. Jadi hadis ini, maaf, itu disebutkan hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari itu, ya. Dalam hadis Bukhari nomor 4528 dan Imam Muslim 117. Jadi sebab turunnya ayat tadi justru karena isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan mukbilah wa mudbirah, ya. Mukbilatan wa mudbiratan maka fil farj. Terserah mau dari arah depan atau belakang, selama kata Nabi SAW di kemaluan. Dan ini sanadnya sanad sahih. Ya, artinya boleh orang beristimta namanya, ya, mencari kenikmatan dari arah mana saja selama itu bukan yang haram. Jadi ini memang poin sendiri, nanti akan kita sebutkan apa saja yang haram itu. Di antara yang haram masuk adab yang kelima di sini. Adab yang keempat tadi itu adalah, ya, tidak boleh boleh menggaul dari mana saja. Adab yang kelima, tidak boleh sama sekali menyebut istri dari dubur. Ya, ini yang sering dipraktikkan oleh orang-orang non-muslim. Ya, karena seringnya mereka melakukan hubungan biologis haram, maka mereka mendatangi para pasangan mereka bukan lagi di kemaluan tapi di duburnya. Dan ini haram. Ya.
Sudah diadakan survei teman-teman, penyakit AIDS dan penyakit-penyakit kemaluan yang datang itu justru karena menggauli perempuan dari dubur. Itu kan tempat tinja, kotoran. Subhanallah, yang keluar dari dubur ini angin yang baunya tidak nyaman, sudah kita tahu, karena itu gas ya. Ya betul ini kan, berarti kan penyakit ya. Kemudian tinja, nggak ada kotoran tinja baunya wangi. Hah? Loh iya, sekarang orang letakkan kemaluan di situ. Maka tentu berinteraksi dengan kotoran-kotoran ini. Iya gas atau tinja. Makanya subhanallah dia sumber penyakit. Dan agama datang dengan sangat tegas berhubungan dengan masalah itu. Dengarkan hadisnya. Dalam hadis riwayat Ahmad di jilid 2 halaman 479. Kata Nabi SAW, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Allah melaknat ya, siapapun yang menggauli istrinya di duburnya. Tentu ini sangat sensitif teman-teman, ada ulama yang membahas. Ini yang dimaksud adalah memasukkan zakar di dalam dubur. Itu yang haram. Ini yang disebutkan dalam sini. Sebab ada juga bahasan ulama khusus dalam masalah ini, memang sangat peka, meletakkan zakar di antara dua ya, bokong wanita, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memasukkan dalam dubur ini dimasukkan dalam haram. Gitu kan? Karena di masa-masa haid, ada orang juga mencari cara istimta dengan yang berbeda. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW di riwayat Tirmidzi nomor 135, Ibnu Majah nomor 639, dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubui wanita haid atau menyetubui wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah dia tidak boleh menggauli, tadi itu masalah dubur. Sekarang kita masuk ke masalah haid ataupun nifas. Kalau masalah haid berarti nifas juga masuk dalamnya ya. Beranjak dari ini yang poin ke-6 tentunya. Ya, adabnya tidak boleh menggauli di kemaluan, walaupun kemaluan dasarnya halal tapi lagi haid ataupun nifas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Awal ayat itu yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Al-ayat artinya janganlah kalian dekati wanita, maksudnya dekati sini dalam arti kata meletakkan kemaluan di kemaluan, menggaulinya. Ya, pada saat ditanyakan kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotor. Ya. Dan jangan kalian mendekati para wanita tersebut dengan cara menggauli di kemaluannya sampai mereka suci. Kalau mereka suci, maka gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan, maksudnya kemaluannya. Juga dalam hadis yang sudah masyhur tadi sudah kita sebutkan, siapa yang mencubui wanita haid, maksud dalam sini nifas, kena darah dua-duanya, dan atau menyetubui wanita di duburnya atau mendatangi ya, dukun, maka sungguh dia telah kufur apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, apakah kalau wanita istri kami lagi haid, lagi nifas, kami nggak bisa beristimta atau mengambil, melampiaskan syahwat? Boleh. Asal jangan di tempat yang haram saja. Sebenarnya sudah kita jelaskan. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 302, beliau mengatakan untuk ditanya masalah menggauli istri pada saat haid, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya. Lakukan apa saja ya, dalam mencari istimta itu, mengelimakskan diri kaum laki-laki tadi selain jima atau di kemaluannya. Itu riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain, riwayatkan Imam Bukhari nomor 302 Imam Muslim 293, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat kana ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah SAW an yubashiruha amaraha an ta'tazira ya, fi fawri haidatiha thumma yubashirha. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi SAW yamliku irbah. Dari Aisyah ia berkata, di antara istri-istri Nabi SAW ya, yang dalam keadaan haid, bila ada istri-istri Rasulullah SAW yang dalam keadaan haid, sementara Rasulullah SAW ingin mencumbuinya, punya syahwat mendekati istri yang itu, maka beliau memerintahkan agar menguatkan atau memasang sarung atau kain di tempat keluarnya haid atau memancarnya darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbuinya di atas sarung itu, maknanya begitu, atau di anggota tubuh ya. Aisyah berkata,
Adakah di antara kalian yang bisa menahan hasrat untuk jima sebagaimana Nabi SAW? Imam Nawawi berkata rahimahullah, kaum muslimin sepakat akan haramnya menjumpai wanita haid berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi insya Allah sudah bisa difahami. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika selesai berhubungan biologis, ya, juga termasuk kalau ingin berhubungan biologis ya. Tapi yang hadis ini menjelaskan kalau selesai biologis, maka dianjurkan untuk berwudu. Baik dia mau mengulanginya atau tidak. Kalau dia ingin mengulangi maka akan lebih memotivasi dia. Kalau dia tidak mau mengulangi dan dia tertidur maka itu juga sudah kena hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Zada Abu Bakar fi hadithi bainahuma wudu'an wa kana thumma arada an yu'awid. Dari Abu Sa'id al-Khudri beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menyetubui istrinya lalu ia ingin mengulanginya maka hendaklah ia berwudu. Abu Bakar dalam hadisnya menambahkan, hendaklah menambahkan wudu di antara kedua hubungan intim tersebut. Lalu ditambahkan juga jika dia ingin mengulangi hubungan intim. Ini semua hadis riwayat Muslim nomor 308. Dalam lafaz Imam Malik di kitab Muwatta'nya dikatakan fa innahu ansyatu lil aud, karena itu akan lebih motivasi untuk kembali. Ya. Termasuk adab jima teman-teman sekalian yang ke-8 ya, adalah wajib mandi junub. Wajib mandi ya. Walaupun mandi itu ditunda, misalnya malam hari biologis, pagi baru mandi nggak ada masalah. Yang penting wajib mandi, nggak boleh ditunda. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim nomor 350, Inna rijalan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yujami'u ahlahu thumma yaksilu hal alaihi mal ghusla wa Aisyah jalisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma nagtasil. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang laki-laki yang menyetubui istrinya, namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan pada saat itu Aisyah berkata, aku sedang duduk di samping Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini. Ditunjuklah Aisyah istrinya. Ya. Namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. Artinya Nabi SAW menjelaskan sebuah hukum di sini. Jadi teman-teman jangan difahami mandi junub itu harus keluar sperma. Kalau antum keluar sperma di luar daripada hubungan biologis atau dalam biologis sudah wajib mandi. Tetapi kalau misalnya orang cuma terpengaruh karena syahwat melihat, karena syahwat menyentuh, keluar madhi, tidak wajib mandi, madhi saja. Cairan yang keluar karena terangsang. Beda keadaannya kalau kelimak atau tidak kelimak, keluar sperma atau tidak, tapi sudah masuk kemaluan di kemaluan, ini wajib mandi. Ya. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW juga yang berbunyi, kalau dua kemaluan sudah bertemu, maka telah wajib mandi. Maka telah wajib mandi. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 343, kata Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya mandi disebabkan karena keluarnya juga air mani. Jadi ini juga termasuk hadis yang jadi bahasan kita. Kalau masalah dia wudu, ya, karena kita bahas masalah wudu di sini teman-teman sekalian, maka kalau dia wudu, maka itu akan lebih menutupi, memotivasi dia untuk mengulangi. Kalau dia mau mengulanginya, artinya anggota tubuh ini sebagian ulama mengatakan yang kena air wudu, 2 telapak tangan, mulut, hidung, wajah, kepala, kaki ini daerah-daerah yang terdapat urat saraf yang sangat sensitif. Makanya kita kalau ngantuk wudu maka segar. Ya. Kata Nabi SAW bagi orang yang mengantuk di salah satu majelis beliau mengatakan berwudulah karena sungguhnya ngantuk itu dari syaitan dan wudu akan menghilangkannya. Orang emosi, ya, lagi bergelorah darah dalam dirinya, kata Nabi SAW siapa yang sedang emosi dia lagi berdiri duduklah. Kalau masih emosi berbaringlah, kalau masih emosi berwuduklah. Karena sesungguhnya wudu itu bisa meredam emosi tadi. Jadi ternyata ini ada urat-urat sensitif yang membuat redam semua itu. Ya. Dan sebaliknya kalau sudah redam emosi, maka ini akan membuat jiwa kita lebih siap untuk melakukan sesuatu. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari nomor 287 dan Imam Muslim nomor 306, Ibnu Umar berkata, aku menanyakan kepada Nabi SAW, ayarkudu ahaduna wa huwa junub,
Qala na'am, idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Apakah bolehkah seseorang di antara kami tidur sementara dia dalam keadaan junub? Kata Nabi SAW, iya, bila memang salah seorang di antara kalian sudah berwudu, ya, maka boleh dia tidur. Termasuk juga teman-teman sekalian, di dalam adab ini, yang ke-9 ya, tulis gak ini? Tulis di mana? Hah? Di hati. Bolehnya azal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri. Istri ya, bukan yang lain. Jangan ditarik hukumnya ke perempuan yang tidak halal. Hukum azal ini teman-teman artinya menumpahkan sperma di luar. Ini mungkin karena dia mencari kenikmatan tersendiri atau misalnya memang dia belum mau istrinya hamil di masa-masa subur. Itu dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 5208 dan Imam Muslim 1440. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kunna na'zilu wal Qur'anu atau wal Qur'anu yanzil. Ya. Kami dahulu pernah melakukan azal di masa Rasulullah SAW dan Al-Quran turun. Maksudnya Al-Quran turun sementara kami gak ditegur. Berarti dibolehkan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 1440, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fabalaga dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Kami dulu berazal mengeluarkan sperma di rahim istri, dari luar kemaluan istri kami di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau sementara beliau tidak melarangnya. Beliau sama sekali tidak melarangnya. Kata Syekh Muhammad Al-Munajjid, beliau mengatakan yang lebih baik adalah meninggalkan azal karena akan menghilangkan atau mengurangi kelezatan hubungan intim dengan istri. Begitu pula hal itu akan membuat tidak tercapainya sebagian tujuan nikah, yaitu memperbanyak keturunan. Artinya itu dalam keadaan-keadaan tertentu saja, ya. Maka tidak boleh kepada yang lain-lainnya. Kemudian termasuk adab yang ke-10 teman-teman sekalian adalah mempersiapkan diri dengan hal yang terbaik buat pasangan. Itu terinci dari masalah bau mulut. Dalilnya adalah hadis Bukhari yang dikatakan Nabi SAW setiap kali mau masuk ke dalam rumah boleh memulai dengan siwak. Siwak untuk apa? Untuk wanginya mulut. Dan Nabi SAW selalu menjaga itu. Jadi selalu teman-teman di kamar mandi, di kamar pribadi harus ada sikat gigi, odol juga pilih yang bagus, yang wangi. Ada mouthwash untuk kumur-kumur, walaupun sudah sikat gigi pakai odol, pakai lagi ini. Kumur-kumur jadi segar. Ya, sehingga kita juga ya, berinteraksi dengan pasangan membuat dia nyaman. Dan kalau antum sudah menggunakan ini, tentu dihindari incipan makanan dan seterusnya, karena makanan dimakan terlebih dahulu baru kemudian kita menggunakan ini ya. Karena ini memang pada saat berinteraksi orang ciuman lah ya, kalau bahasa langsungnya, maka membutuhkan mulut yang wangi. Kemudian bau badan secara umum, sunnah Nabi SAW mencukur kumis fitrah, ya, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, tempat-tempat yang sangat sensitif. Kenapa ketiak sering tumbuh bulu? Kenapa di daerah kumis ini sering tumbuh bulu? Kenapa di daerah kemaluan ini? Karena tempat-tempat lembab. Ya. Dan biasanya di situ menampung, menyimpan banyak bakteri. Ya, maka itu disuruh bersihkan. Dan ini kata para ulama hikmahnya adalah ada hubungannya sangat relevan sekali dengan masalah biologis. Karena bau badan, bau ketiak, ya. Antum lagi di atas istri lalu ketiaknya baunya luar biasa, ya. Sama dengan kerbau keluar dari ya, becek, kan tidak mungkin. Ya. Nanti orang hanya tutup hidung. Ya. Jadi ini semuanya bisa sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi dijaga dan Masya Allah sekarang obat ketiak ini banyak sekali. Ya. Dijual murah, mungkin 20.000, itu 30.000 sudah luar biasa. Jadi juga dipakai 6 bulan, kenapa antum bakhil gak mau beli? Gitu. Ya. Sikat gigi, bau ketiak, bau kemaluan. Setiap mau biologis, bukan cuma perempuan yang cebok ya. Laki-laki juga lakukan. Cari sabun yang wangi, dibersihkan kemaluan. Kita tidak tahu subhanallah bakteri. Dan kita tidak tahu celah mana nanti yang pasangan kita menyentuhnya. Karena seluruh tubuh boleh disentuh. Gitu kan? Boleh dinikmati. Maka ini jangan sampai ada celah di mana pasangan kita mencium bau tidak nyaman. Itu termasuk adab syar'i sebenarnya. Juga sama masuk dalam masalah ini adalah menggunakan pakaian, warna, yang disukai oleh pasangan. Jangan malu bertanya, kamu suka baju apa? Saya pakai baju apa?
khusus untuk sama dia saja. Mungkin ada jenis celana pendek, jenis baju kaos, jenis dipilih yang mana kira-kira, pakai bersama dia. Jadi memang kita berpenampilan yang berbeda, gitu kan? Itu juga perlu. Makanya Ibnu Abbas berkata pada saat turun firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ini, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dia wajib dandan wangi bersih layani biologi suami, maka kata Ibnu Abbas, saya pun berhias untuk istri saya sebagaimana dia berhias untuk saya, karena Allah mengatakan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi begitulah kurang lebih ya. Juga dalam masalah ini teman-teman sekalian, kita memilih banyak hal ya sebenarnya rincian. Masalah warna spray, warna gorden, ya, karpet, bersihnya kamar, suasana kamar mandi bersih, handuk yang bersih, semuanya yang masuk dalam masalah itu. Artinya itu rincian yang sangat banyak yang semestinya harus diperhatikan semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah adab ini adalah, dan ini yang jadi bahasan kita, yang ke-11, tidak boleh menyebarkan rahasia hubungan ranjang. Ini adab syar'i. Dan ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat di sini, dalil-dalilnya cukup banyak. Di antaranya beliau mengangkat dalil riwayat Imam Muslim, itu Imam Muslim meriwayatkan di dalam Kitabun Nikah bab tahrim ifsya sir al-mar'ah, ya, atau kitab nikah bab melarang menyebar rahasia wanita atau istri, nomor 1437. Kata Nabi SAW, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshur sirraha. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang atau seorang laki-laki yang menyetubui istrinya dan istrinya juga menyetubuinya. Kemudian suaminya itu menyebar rahasia istrinya. Ini sudah pernah kita singgung tentunya ya. Tapi saya tambahkan Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan haramnya seseorang menyebarkan perihal hubungan ranjang yang terjadi antara dirinya dengan pasangannya. Rincian hubungan tersebut ya, atau apa yang terjadi dengan pasangannya dari kata-kata, perbuatan dan semacamnya. Jadi sampai seperti itu ya. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan menyebarkan hubungan ranjang antara seseorang dengan pasangannya adalah pengkhianatan yang paling besar. Jadi sampai pada tingkat seperti itu perhitungannya ya. Karena memang yang dilarang. Dan saya sudah pernah sebutkan teman-teman, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau Allah berikan kita karunia, di sini Masya Allah ikhwah diberikan oleh Allah istri yang soleha, yang baik, yang betul-betul dia melayani suaminya lah, berusaha memenuhi kebutuhannya, wangi, bersih, apa saja yang suaminya mau lakukan dalam biologis dia puaskan segala-galanya, maka jangan ceritakan. Karena kalau dia ceritakan kepada teman-temannya di kantor misalnya, ada 5 orang temannya yang dengar, lalu kemudian teman-temannya ini istrinya tidak begitu, syaitan bisa masuk di benak mereka, maka akhirnya mereka pun salah satunya atau mereka bisa ya mengganggu istri orang ini. Banyak orang begitu dengan bangga dia menceritakan. Atau seorang perempuan, Allah kasih dia karunia suami yang Masya Allah memuaskan segala-galanya. Lalu dia cerita sama teman-temannya, 5 orang perempuan. Perempuan itu tidak punya suami seperti itu. Maka diganggulah suaminya orang ini. Kalau Allah kasih, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata para ulama ini juga ada penataan tatanan sosial, kehidupan sosial. Karena kalau kita nggak cerita teman-teman, dan kita cukupkan misalnya dengan kita apa yang kita miliki, atau kita juga tidak dengar dari orang lain, maka kita akan merasa cukup dengan yang kita miliki. Kenapa kita tidak puas dengan apa yang kita miliki teman-teman? Karena kita banyak mendengarkan apa yang orang miliki. Ya gitu. Kalau setiap hari kita cuma tahu dengar kelebihan teman di kantor misalnya, dia baru dapat ini baru, kita dengarin. Padahal fasilitas punya dia. Maka dalam hati kita bergejolak juga mau seperti itu. Dengan tidak kita ceritakan, berarti kita aman, keluarga kita tidak diganggu. Juga kita sendiri, orang-orang juga yang tidak mendengarkan, itu akan terjaga tatanan sosial. Tidak akan ada kecemburuan sosial, karena orang merasa ya sudahlah, dia tidak tahu. Gitu. Seperti itulah. Ya. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah. Maaf, izinkan saya menyampaikan juga, di sini Imam Az-Zahabi mengangkat juga hadis yang lain tentang masalah, tapi tadi sudah kita masukkan dalam adab kita ya, sebab ini adalah di buku kita saya bacakan. Hadis yang tentang masalah tidak boleh menggauli dari dubur tadi ya. Tapi di sini beliau sebutkan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya
Dan Abu Daud juga meriwayatkan dalam Kitabun Nikah bab Jami'an Nikah nomor 2162 yang kata Nabi dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda mal'unun man atan imra'atun atau imra'atan fi duburiha, terlaknatlah laki-laki yang menggauli istrinya di duburnya. Dalam lafaz lain la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atan fi duburiha, Allah tidak akan melihat seseorang laki-laki yang menggauli istrinya dari duburnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam Kitabu Ar-Radha ya, di nomor 1176. Juga sabda Nabi SAW ya, yang beliau angkat juga, hadis ini juga sudah kita bacakan, adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam Kitab At-Tahara di nomor 135 dan Ibnu Majah dalam Kitab At-Tahara juga nomor 639, man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara aw qala bari'a mimma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya, atau menggauli istri di duburnya, atau mendatangi seorang dukun lalu membenarkannya, maka dia telah kufur. Atau beliau bersabda dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tutup juga teman-teman juga dengan hadis yang berhubungan dengan bahasan kita di adab yang ke-11 tadi, dan bahasan ini ya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan jangan sampai habis sholat subuh, beliau biasanya habis sholat subuh kadang-kadang menyampaikan wahyu atau bertanya kepada para sahabat, ada yang mimpi enggak semalam? Ya, kalau ada yang mimpi diceritakan, Nabi nanti takwilkan mimpinya atau takbirkan. Kata Nabi SAW, jangan sampai ada seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dia kerjakan antara dia dengan istrinya atau antara dia dengan suaminya. Rupanya ada sahabat di perempuan dengar, Asma binti Yazid radhiyallahu anha lalu berkata, ya Rasulullah, benar, laki-laki dan perempuan di Madinah ini kerjakan itu. Mereka saling berbangga-bangga dengan pasangannya, apa yang mereka lakukan. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan. Karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu mereka melakukan hubungan biologis yang ditonton oleh semua orang. Maka ini adab-adab syar'i. Saya mau simpulkan juga satu kalimat teman-teman. Kalau seandainya menceritakan apa yang kita lakukan saya tidak boleh, ya, apalagi kalau kita sengaja mengorek-ngorek berita dari orang atau sengaja nonton film porno, maka itu bahaya sekali. Jangan pernah buka pintu itu teman-teman. Karena kalau kita buka, tentu orang bisa saja luput, berdosa, beristighfar kepada Allah lah. Tetapi jangan belajar dari situ. Karena belajar dari situ teman-teman, kita akan lihat nanti, pertama kita dukung berzinahan karena mereka lagi berzina. Yang kedua kita lihat auratnya orang. Yang ketiga kita merusak fitrah biologis kita. Mungkin antum tidak bisa sehebat orang itu, atau tidak sekekar orang itu, atau tidak secantik orang itu. Maka yang terjadi adalah kita bisa sendiri tidak percaya diri, atau kita akhirnya memaksakan apa yang kita saksikan walaupun itu haram, kayak melakukan di dubur, kayak melakukan dengan hewan, kayak apalah yang banyak orang-orang non-muslim lakukan. Maka itu berbahaya. Atau dia mengajak istrinya atau suaminya nonton sama-sama. Ini gimana? Sekarang antum duduk sama istri nonton. Bagaimana antum bisa ridho istri antum melihat kemaluan laki-laki lain? Coba pertanyakan, mana cemburu antum nih? Gak boleh, mungkin itu lebih kekar, lebih ini, lebih itu. Dan seorang akhwat kita, bagaimana dia bisa ridho? Suaminya di sebelah lihat perempuan lain, telanjang segala macam. Dan akhirnya terjadilah kerusakan fitrah. Fitrah itu rusak gini. Akhirnya dia biologis sama pasangannya yang dia bayangkan di film itu. Sampai pada tingkat pernah sampai keluhan kepada saya, ada seorang bapak itu sudah tidak bisa lagi menggauli istrinya kecuali dia harus pegang laptop, buka laptop dirancang, nonton sambil gauli istrinya. Jadi ini penyakit berbahaya, sehingga istrinya hanya seperti jadi boneka saja. Dia membayangkan ke sana, ini enggak benar. Ini enggak benar. Allahu a'lam. Baik, begitu saya teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.